Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat, berpartisipasi dan sudah join di webinar kami. Puji syukur, kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita bisa diberikan kelancaran untuk webinar pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita memulai materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit gambaran untuk webinar kita pada siang hari ini. Jadi untuk sharing knowledge ini kita akan membahas atau mengenal lebih dalam terkait cloud computing. Jadi, cloud computing itu tidak hanya sekedar penyimpanan. Jadi, cloud computing itu mulai dari layanan cloud, model deployment, virtualisasi, hingga bagaimana pengelolaan data itu bisa menjadikan suatu informasi di era digital pada, masa-masa saat ini. Jadi mungkin biar tidak berlama-lama lagi, kita sambut untuk materi kita pertama, yaitu untuk Saudari Aimé Fatimah, agar memberikan, materi untuk yang pertama. Jadi untuk Saudari Aimé Fatimah, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Jovansa atas sambutannya tadi. Oke, jadi hari ini eh, saya akan menjelaskan terkait perkenalan terkait cloud computing ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, lebih dalam terkait cloud computing, di sini kita akan perkenalan dulu untuk basic dari cloud computing itu sendiri. Oke, next. Oke, jadi apa sih cloud computing itu? Kan kalau misalkan kita kepikiran gitu ya, cloud itu kan awan gitu ya. Tapi bukan berarti kayak di sini dia awan-awan yang ada di komputer gitu, bukan ya. Jadi kalau cloud computing itu di sini, cloud di sini tuh artinya itu seperti sekumpulan komputer atau server yang terhubung melalui internet, dan di sini dia digunakan untuk menyimpan data serta untuk menjalankan layanan. Jadi supaya lebih gampang dibayangin nih, aku kasih perumpamaan nih. Jadi misal kalian punya lemari di kamar. Nah, kalau semua barang disimpan di lemari sendiri, kapanpun kan ya mau harus kalau mau ambil baju kan harus ke lemari itu kan. Nah, kalau misalkan lemarinya penuh, ya justru harus beli lemari baru kan. Nah, jadi itu tuh kayak seperti perumpamaan penyimpanan tradisional. Nah, sekarang kalau misalkan bayangkan nih, kita punya gudang besar yang di mana gudang besarnya ini di luar rumah, yang bisa diakses kapan aja. Jadi kayak kalian tuh di situ tinggal titip barang yang ada di sana, terus kalau butuh tinggal ambil aja gitu. Jadi kayak gudang besar ini ibaratnya itu seperti cloud gitu. Jadi kita nggak perlu tahu barang kita disimpan di rak yang mana, yang penting saat dibutuhkan itu bisa diakses. Terus jadi kayak di sini ada contohnya seperti Google Drive. Di sini kan kita biasa kalau nyimpen file atau ngumpulin tugas itu kan lewat Google Drive gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyimpan di device kita, tapi kita bisa pakai Google Drive. Terus buat Google Photos, buat nyimpan foto. Terus ada Netflix yang dimana layanannya tuh kita nonton film tanpa kita harus download filmnya terlebih dahulu. Terus ada Spotify juga yang dimana kita dengerin musik tanpa download semua lagu. Seperti itu. Oke, next. Why is cloud computing widely used? Jadi kenapa sih cloud computing ini tuh sudah banyak digunakan, apalagi untuk di saat ini ya, maupun company yang besar ataupun company yang kecil. Jadi yang pertama ini, kenapa sih? Karena cloud computing ini aksesnya mudah gitu ya. Aksesnya mudah. Jadi di sini di cloud ini ada yang namanya single sign on nih. Nah, jadi kayak kita cuma punya satu akun aja dan satu akun ini cukup buat masuk ke banyak layanan. Bisa akun Google, terus jadi kayak satu akun Google ini bisa dipakai buat Gmail, G Drive, Google Docs dan lain-lainnya. Jadi kayak
pengguna ini bisa lebih praktis gitu. Jadi nggak perlu bikin lebih banyak akun gitu. Terus manfaat berikutnya itu di sini ada penyimpanan dan penggunaan fleksibel. Jadi untuk contohnya itu ada cold storage dan apps and workloads. Jadi di sini itu bayangin nih misalnya kayak kalian punya foto-foto yang di mana nih foto-fotonya ini memorinya udah penuh di HP kalian gitu kan, karena foto dan video yang kalian punya ini. Nah, kalau semuanya disimpan di HP itu kan lama-lama penuh ya, dan takutnya tuh kayak ya kita nggak bisa akses galeri gitu kan, karena penuh tadi itu. Jadi kalau pakai cloud itu data-data kayak tadi itu kayak foto dan sebagainya itu tuh bisa dititipkan kayak ke gudang digital di internet gitu. Jadi filenya bisa tetap dibuka walaupun ganti HP atau buka dari laptop. Nah, terus di sini yang ketiga itu dia banyak digunakan karena dia efisien ya. Otomatis dia lebih efisien dan lebih cepat gitu. Jadi kayak eh performasinya tuh lebih lebih maksimal gitu karena dia kan tidak memakan waktu yang banyak kan. Karena dia bisa membuat waktu kita tuh nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi lebih efisien. Oke, next. Oke, advances in cloud technology. Di sini ada 3 pilar ya. Jadi di sini 3 pilar itu ada computer technology, virtualization technology, dan networking technology. Nah, untuk computer technology sendiri di sini dia tuh bisa mengimprove efisiensi seperti yang saya bilang tadi. Terus kemudian dia bisa reducing component size. Terus kemudian dia bisa using more solid state components dan increasing processing power. Terus yang kedua ada virtualization technology. Di sini dia ada increasing the use of containers. Jadi kayak ibaratnya containers ini tuh ibarat tenda portable. Yang dimana dia ini praktis nih. Jadi tinggal buka langsung jadi. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Terus ada adopting serverless computing. Jadi kayak di sini adopting serverless computing itu kayak jadi kayak cloud provider gitulah istilahnya. Terus habis itu ada virtualizing hardware. Jadi untuk virtualizing hardware ini jadi kayak ibaratnya itu seperti VMware gitu ya, virtual machine. Terus untuk yang terakhir ini ada virtualizing networks. Jadi kalau virtualizing network itu dia kayak seolah-olah bisa diatur semuanya lewat satu layanan aja gitu. Kayak tadi yang saya bilang itu yang terkait single sign-on, akun yang bisa diakses di banyak layanan. Terus untuk pilar yang terakhir ada networking technology. Jadi di sini ada improving network protocol. Jadi kayak di sini IP-nya ini bisa di-improve, IP networknya. Terus kemudian ada edge computing. Terus kemudian terakhir ini ada intent-based networking atau IBN. Oke, mungkin bisa langsung next aja. Oke, jadi di sini kita setelah mengenal basic dari cloud computing, di sini kita akan kenalan sama cloud computing service. Oke, di sini terlihat ya, di sini ada 4 cloud service models. Yang pertama itu ada SaaS atau Software as a Service. Jadi di sini SaaS itu merupakan layanan software berbasis cloud yang dapat diakses melalui internet tanpa instalasi dengan sistem berlangganan dan seluruh pengelolaan dilakukan oleh penyedia layanan. Seperti contohnya itu seperti Netflix tadi dan Spotify. Jadi kayak dia tuh layanan yang kita tuh tinggal gunain aja gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin maintenance-nya seperti apa, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua ada PaaS, yaitu Platform as a Service. PaaS ini adalah layanan cloud yang menyediakan platform untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur dan sistem pendukungnya. Oke, yang ketiga ini ada IaaS, Infrastructure as a Service. Dia adalah layanan cloud yang menyediakan infrastruktur IT melalui internet sehingga pengguna dapat menggunakan server dan penyimpanan tanpa perlu memiliki atau mengelolanya sendiri.
Kemudian yang terakhir ada DBAS, yaitu Database as a Service, yaitu layanan cloud yang menyediakan database siap pakai, sehingga pengguna dapat menyimpan dan mengelola data tanpa mengatur infrastruktur database sendiri. Jadi contohnya seperti MongoDB Atlas, seperti itu ya. Oke, next. Oke, empowering companies with SaaS. Jadi SaaS tadi kan artinya software as a service ya. Jadi gimana sih misalnya nih kita punya usaha atau perusahaan deh, mau besar mau kecil gitu. Gimana caranya kita bisa mengempowering itu dengan SaaS. Jadi untuk cloud-based productivity tools sendiri itu aplikasinya berbasis cloud yang dapat diakses melalui internet tanpa instalasi dan infrastruktur IT yang besar. Kemudian di sini dia juga bisa mendukung pembuatan dokumen, spreadsheet, presentasi, dan collaborate team secara online. Jadi contohnya tuh kalau misalkan aplikasi yang biasa kita lihat sehari-hari itu ya seperti Google Workspace, Microsoft 365, WPS Office, Miro, dan lain-lain. Jadi untuk case study-nya sendiri di sini misal ada perusahaan kecil atau mungkin UMKM ya, yang dimana dia itu mengalami biaya infrastruktur IT yang tinggi, jadi kayak biaya cost IT yang cukup mahal dan produktivitas kerjanya kurang optimal. Jadi kayak mereka nih ribet nih, kayak nge-hire orang-orang teknisi IT buat ngurus company mereka gitu. Nah, di sini akhirnya mereka ketemulah yang namanya WPS Office. Jadi kayak di sini mereka menggunakan WPS Office supaya pekerjaan semuanya tuh jadi lebih mudah gitu. Jadi mereka bisa kolaborasi satu sama lain dengan karyawannya. Jadi tidak perlu menghabiskan banyak-banyak biaya untuk hire teknisi IT supaya supaya mereka berjalan lebih efisien gitu. Jadi untuk hasilnya dari solusinya tersebut, resolusinya otomatis ya mengurangi biaya infrastruktur IT seperti yang saya bilang. Kemudian karyawan dapat bekerja bersamaan real time collaboration. Dan yang terakhir yaitu bisa meningkatkan produktivitas karena dia lebih efisien sehingga produktivitasnya juga semakin meningkat. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada building business scalability using IaaS. Jadi IaaS-nya tadi sudah saya jelaskan ya, kalau dia ini infrastruktur as a service. Jadi IaaS di sini memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapasitas infrastruktur sesuai kebutuhan tanpa membeli hardware tambahan. Infrastruktur dapat ditingkatkan secara fleksibel dan cepat melalui layanan cloud. Jadi di IaaS sendiri ini tuh dia mempunyai dua scaling methods. Yang pertama scaling up atau vertical scaling. Di sini dia tuh seperti contohnya meningkatkan kapasitas server yang udah ada gitu. Seperti RAM, CPU, atau storage. Kemudian yang kedua ada scaling out atau horizontal scaling. Di sini dia itu berfungsi untuk menambah jumlah server untuk membagi beban kerja. Jadi untuk case study-nya sendiri, misalnya di sini ada online shop atau e-commerce yang dimana mereka di sini lagi mengadakan big sale event gitu ya, atau misalnya lagi Idul Fitri atau lagi tanggal kembar gitu. Nah, problemnya di sini sebuah e-commerce mengalami lonjakan pengunjung saat promo besar sehingga website menjadi lambat. Gitu. Nah, solusinya di sini bisa menggunakan IaaS Cloud untuk menambah kapasitas. Jadi dia bisa dari toko online ini bisa scaling up. Jadi dia menambah RAM dan CPU servernya supaya ketika terjadi lonjakan pengunjung itu websitenya nggak jadi lambat gitu. Terus yang kedua dia melakukan scaling out. Jadi menambah beberapa server tambahan atau instances. Jadi kayak otomatis untuk resultnya websitenya kan awalnya menjadi lambat. Jadi dia dengan memberikan IaaS ini dengan scaling up atau scaling out ini mereka tuh bisa jadi lebih apa ya mereka jadi bisa lebih websitenya tidak lambat gitu. Jadi websitenya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, next. Deploying solution with PaaS. Oke, PaaS ini artinya platform as a service ya. Di mana di sini dia menyediakan platform berbasis cloud yang membantu pengguna membuat, mengembangkan, menguji, menjalankan, dan mengelola aplikasi atau website. Pengguna tidak perlu mengatur server, database, sistem operasi, dan infrastruktur sehingga dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Nah, PaaS sendiri ini dia ada 6 support ya. Yang pertama ada application development. Di sini dia menyediakan tools dan lingkungan untuk membangun aplikasi dengan lebih cepat dan efisien.
Jadi di sini PES juga menyediakan tools dan lingkungan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi, sehingga proses pengembangan bisa jadi lebih cepat dan misalnya developer itu nggak perlu melakukan konfigurasi sistem secara manual. Terus yang kedua ada API development. Di sini API development mempermudah pengembangan API agar aplikasi dapat terhubung dan bertukar data dengan sistem lain. Jadi di sini API itu digunakan supaya aplikasi itu bisa saling terhubung dan bertukar data dengan sistem lain. Jadi dengan PAS ini, proses pembuatan dan pengelolaan API bisa jadi lebih mudah karena sudah tersedia framework dan layanan pendukungnya. Terus yang ketiga ada testing. Di sini testing menyediakan berbagai lingkungan pengujian untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik sebelum digunakan. Jadi sebelum aplikasinya digunakan oleh pengguna, aplikasi kan perlu diuji terlebih dahulu nih. Jadi PES di sini itu menyediakan berbagai berbagai pengujian sehingga developer nantinya itu bisa memastikan aplikasi berjalan dengan baik di segala macam kondisi. Kemudian yang keempat ada data security. Di sini dia bisa mendukung penyimpanan dan pengelolaan data secara aman di cloud melalui layanan database. Jadi di sini PAS sendiri itu dia menyediakan layanan database dan penyimpanan cloud sehingga data aplikasi bisa disimpan dengan lebih aman dan mudah dikelola. Kemudian yang kelima, analytics dan communication. Di sini dia bisa membantu menganalisis data aplikasi dan mendukung komunikasi dengan pengguna melalui berbagai layanan. Jadi buat terkait fitur ini ya, PES ini berarti dia tuh membantu perusahaan menganalisis data penggunaan aplikasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi selain itu juga platformnya bisa mendukung buat komunikasi dengan pengguna, misalnya melalui email atau notifikasi. Kemudian yang terakhir di sini ada internal tools dan monitoring. Di sini PES menyediakan dashboard dan alat pemantauan untuk mengawasi performa aplikasi dan memastikan sistem berjalan optimal. Jadi di sini PES juga menyediakan dashboard sama alat monitoring yang bisa membantu perusahaan ngelihat performa aplikasinya dan mastiin nih gimana sih aplikasinya apakah bisa berjalan dengan secara optimal. Seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada materi terkait fondasi cloud modern. Di sini yang akan menjelaskan adalah Mbak Vivi, rekan saya. Silakan Mbak Vivi. Baik, selanjutnya masuk pada materi fondasi cloud modern. Nah, sebelum era cloud, perusahaan biasanya harus membeli, menyewa, ataupun memelihara server fisik sendiri. Artinya mereka perlu menyiapkan ruang server, listrik, pendingin, jaringan, storage, sampai pun tim IT untuk maintenance server tersebut. Masalahnya, biayanya awalnya tuh sangat besar. Misalnya perusahaan ingin membuat aplikasi baru, maka mereka harus membeli server dulu. Kalau ternyata traffic aplikasinya kecil, server itu bisa jadi tidak terpakai maksimal. Sebaliknya, kalau traffic tiba-tiba naik, mereka juga harus membeli server tambahan dan prosesnya tidak bisa instan. Cloud computing menjadi solusi yang lebih modern, resource seperti server, database, storage, dan network bisa disediakan secara on-demand ataupun sesuai kebutuhan. Konsep pentingnya adalah pay as you go, jadi kita membayar berdasarkan pemakaian. Kalau butuh kecil, kita bayar juga kecil, kalau traffic naik, resource bisa dinaikkan, dan kalau traffic turun, resource bisa dikurangi lagi. Dengan cloud, perusahaan tidak perlu terlalu fokus pada pengadaan hardware karena bisa lebih fokus membangun produk aplikasi dan layanannya. Lalu, apa sih itu virtualization? Virtualization adalah teknologi yang memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual. Sebelumnya, virtualisasi skemanya yaitu yang pertama, server fisik biasanya menjalankan satu aplikasi atau satu sistem operasi utama. Masalahnya banyak resource seperti CPU atau RAM yang tidak terpakai secara optimal. Misalnya, server punya kapasitas besar, tapi aplikasinya hanya memakai sebagian kecil dari kapasitas tersebut. Setelah itu virtualisasi. Kita bisa menjalankan beberapa virtual mesin di atas satu server fisik. Setiap virtual mesin punya sistem operasi sendiri dan bisa menjalankan aplikasi yang berbeda-beda. Teknologi yang mengatur ini disebut hypervisor. Contohnya VMware, KVM, atau Hyper Mini-V. Hypervisor bertugas membagi resource server fisik ke beberapa virtual mesin. Keuntungannya adalah efisiensi, pastinya resource server bisa dimanfaatkan lebih maksimal dan setiap aplikasi bisa berjalan di lingkungan yang lebih terisolasi ataupun private.
Lalu perbandingan dari virtual machine vs container. Virtual machine membawa sistem operasi secara penuh, jadi setiap VM punya OS-nya sendiri. Karena itu ukuran filenya besar, bisa sampai gigabytes. Bootingnya juga relatif lebih lambat ya karena besar tadi dan juga menjalankan sistem operasinya secara lengkap. Kalau kontainer berbeda, kontainer itu tidak membawa OS secara penuh, kontainer itu berbagi OS dengan host, tetapi mereka membawa dependensi yang dibutuhkan aplikasi. Karena itu kontainer jauh lebih ringan dan ukurannya lebih kecil. Kalau virtual machine itu cocok untuk isolasi yang kuat dan kebutuhan menjalankan OS yang berbeda. Kontainer cocok untuk deployment aplikasi yang cepat dan ringan. Pakai kontainer ini juga bisa untuk memudahkan memindahkan dari satu environment ke environment lain. Paling populer kontainer adalah yang dipakai adalah Docker. Dengan Docker, developer bisa membungkus aplikasi bersama dependensinya sehingga aplikasi bisa berjalan konsisten di laptop developer, server testing maupun production. Lalu selanjutnya ada evolusi arsitektur aplikasi. Dulu banyak aplikasi yang dibangun dengan pendekatan monolitik arsitektur. Monolitik arsitektur ini adalah semua fungsi berada dalam satu sistem besar. Misalnya fitur login, katalog, pembayaran, notifikasi, dan laporan semuanya berada dalam satu aplikasi yang sama. Kelebihannya di awal pengembangan ini yang memang lebih sederhana, tapi ketika aplikasinya berkembang, monolitik bisa menjadi lebih sulit untuk dikelola. Satu perusahaan kecil di fitur tertentu bisa berdampak ke bagian lain. Kalau traffic hanya tinggi di fitur pembayaran, kita tetap harus scaling seluruh aplikasi. Lalu muncullah solusi pendekatan microservice. Dalam microservice arsitektur, aplikasi ini bisa dipecah menjadi beberapa layanan kecil, misalnya payment service, order service, inventory service, dan notification service yang berjalan sebagai layanan terpisah. Dengan pendekatan seperti ini, setiap service bisa dikembangkan dan dideploy secara terpisah. Kalau payment service sedang ramai, cukup service itu saja yang dinaikkan kapasitasnya dan tidak perlu seluruh sistem. Tapi microservice juga punya tantangan karena sistemnya terpecah, kita butuh komunikasi antar service yang baik dan monitoring yang jelas. Disinilah API punya peran penting. Lalu, API sebagai penghubung microservice. Dalam konteks microservice, setiap service tidak berjalan sendirian. Misalnya, saat user membeli barang di aplikasi e-commerce, sistem perlu mengecek stok di inventory service, membuat order di order service, dan memproses pembayaran di payment service, lalu mengirim notifikasi lewat notification service. Semua service itu perlu saling berkomunikasi, dan API adalah mekanisme agar komunikasi tersebut berjalan rapi, aman, dan terstandar. Dalam sistem software juga begitu. Klien tidak perlu tahu detail internal database ataupun logik dari service lain. Klien cukup mengirim request lewat API dan dapat menerima responnya. Jadi API sangat penting dalam arsitektur modern karena memungkinkan sistem yang berbeda tetap bisa saling terhubung. Lalu materi selanjutnya adalah migrasi ke cloud. Di sini ada perbandingan on-premise dan cloud. On-premise sendiri berarti server dimiliki dan dikelola sendiri oleh perusahaan. Semua tanggung jawab mulai dari pembelian hardware, instalasi, maintenance, keamanan fisik, sampai upgrade kapasitas berada di pihak perusahaan. Bedanya dengan cloud computing adalah kalau cloud computing infrastruktur disediakan oleh provider cloud seperti AWS, Google Cloud, Azure, atau provider lainnya. Perusahaan tinggal menggunakan layanan sesuai yang dibutuhkan. Dari sisi biaya awal, on-premise biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar karena harus membeli hardware, sedangkan cloud lebih fleksibel karena menggunakan operasional yang sudah disediakan. Dan digunakan juga berdasarkan hanya pemakaiannya saja, disesuaikan dengan kebutuhan. Dari sisi skalabilitas, on-premise lebih terbatas. Kalau butuh kapasitas tambahan, perusahaan harus membeli dan memasang hardware baru. Sedangkan di cloud bisa dilakukan jauh lebih cepat. Dari sisi maintenance, on-premise membutuhkan tim internal yang menangani banyak teknis, sedangkan di cloud sebagian maintenance infrastruktur sudah ditangani oleh provider.
Lalu di sini ada tahapan migrasi ke cloud. Yang pertama adalah assessment. Di tahap ini perusahaan mengidentifikasi aset digital yang dimiliki seperti aplikasi, database, server, dan dependensi antar sistem. Selain itu, perusahaan juga menghitung risiko, kebutuhan teknis, dan estimasi biaya migrasi. Lalu di tahap kedua ada planning. Setelah tahu kondisi sistem, saat ini dibuat rancangan migrasi, misalnya aplikasi mana yang dipindahkan dulu, arsitektur cloud seperti apa yang digunakan, dan kapasitasnya seberapa yang dibutuhkan. Lalu di tahap ketiga ada migration, adalah proses pemindahan aplikasi, data, dan konfigurasi dari environment lama ke cloud. Lalu di tahap keempat adalah testing. Setelah sistem dipindahkan, perlu diuji juga apakah aplikasi sudah berjalan normal, apakah datanya aman, dan performanya stabil. Lalu di tahap kelima ada optimization. Setelah sistem berjalan, sudah dipastikan berjalan, resource perlu dipantau dan dioptimalkan. Misalnya menyesuaikan ukuran server, mengatur auto-scaling, ataupun memperbaiki konfigurasi database, dan menekan biaya yang tidak perlu. Jadi migrasi cloud bukan hanya proses teknis sekali jalan, setelah pindah pun tetap perlu memonitoring dan optimisasi. Di sini ada model deployment ke cloud, ada 3 model, yaitu public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Public cloud ini adalah infrastruktur cloud yang dimiliki dan dikelola oleh provider pihak ketiga, contohnya AWS, Google Cloud, dan Azure. Model ini tuh sangat fleksibel dan ekonomis karena kita tidak perlu membeli hardware sendiri. Private cloud ini digunakan untuk eksklusif oleh satu organisasi. Biasanya digunakan oleh satu organisasi saja. Model ini cocok untuk organisasi yang membutuhkan kontrol lebih besar, terutama di sisi keamanan ataupun regulasi. Lalu hybrid cloud ini adalah gabungan dari public dan private cloud. Misalnya data sensitif tetap disimpan aman di private cloud, sedangkan aplikasi yang butuh skalabilitas tinggi bisa dijalankan di public cloud. Pemilihan model cloud harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Dari materi tadi ada 3 poin utama yang perlu kita ingat. Yang pertama, virtualisasi dan kontainer. Virtualisasi dan kontainer ini adalah kunci efisiensi. Virtualisasi memungkinkan satu server fisik digunakan untuk banyak virtual mesin, sedangkan kontainer membuat aplikasi lebih ringan, cepat, dan dapat dipindahkan ke berbagai environment. Lalu kedua ada modernisasi arsitektur. Bergerak arah microservice dan API. Aplikasi tidak lagi harus berbentuk satu sistem besar dengan microservice. Aplikasi bisa dipecah menjadi beberapa layanan kecil yang lebih fleksibel. Dan untuk menghubungkan beberapa microservice tersebut juga diperlukan API. Ketiga, model deployment cloud harus dipilih berdasarkan kebutuhan bisnis. Tidak semua sistem harus langsung masuk public cloud. Ada kondisi tertentu yang lebih cocok memakai private cloud atau hybrid cloud. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya. Lalu masuk ke materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Vivi atas waktunya. Jadi untuk materi yang sekian, ya tadi materi sudah banyak banget yang sudah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Jadi untuk materi saat ini yaitu adalah developing software and managing data in the cloud. Oke, bisa next. Oke, jadi untuk pengembangan perangkat lunak di era modern tidak lagi bergantung pada server fisik yang harus dikelola sendiri. Cloud memungkinkan developer membangun, menguji, dan mengembangkan aplikasi dengan cepat karena infrastruktur sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa keuntungan untuk kita misal mau mengembangkan aplikasi ini di cloud. Jadi yang pertama yaitu mengurangi kebutuhan infrastruktur fisik, lalu ada mempercepat proses development dan testing, lalu ada memudahkan kolaborasi tim, yang keempat mendukung skalabilitas aplikasi, lalu yang terakhir ada lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Oke, next. Nah, jadi itu kan developing dari softwarenya. Sekarang deploying software di cloud-nya.
Jadi sebuah aplikasi yang sudah dikembangkan atau yang sudah di-develop, langkah berikutnya adalah deployment, yaitu proses mempublikasikan aplikasi agar dapat diakses dan digunakan oleh pengguna. Jadi biasanya nih, tahapan umum deployment aplikasi yang sering kita lihat itu kan biasanya ada development. Development tuh kayak aplikasi itu dikembangkan. Jadi mungkin misal ada beberapa fitur yang sekiranya masih kurang atau apa itu kan biasanya dikembangin lagi. Kayak fitur ini masih kurang, oke dibenerin lagi. Terus misal ada sesuatu yang masih belum benar atau butuh yang direvisi lagi, dikembangin lagi. Lalu jika dirasa sudah aman untuk dari tahap development-nya, lanjut ke bagian testing. Jadi bagian testing ini adalah menguji dari fitur-fitur atau aplikasi itu sebelum kita build. Jadi testing ini digunakan untuk menguji. Jadi apakah aplikasi ini bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita atau apakah ini sesuai dengan apa ya? Misal fitur A harusnya berjalan dengan fitur semestinya gitu. Nah, kalau misal memang dirasa sudah aman dari bagian testing, itu lanjut ke build. Jadi build ini adalah di mana aplikasi yang akan sebelum di-deploy itu konfigurasikan di dalam cloud, seperti itu. Jadi jika sudah, lanjut ke bagian deployment. Jadi balik lagi ya, deployment adalah aplikasi yang akan dipublikasi, yang akan digunakan oleh pengguna di luar sana. Lalu berikutnya ada monitoring. Monitoring ini biasanya kalau kita kenal tuh biasanya ada maintenance. Jadi biasanya ada beberapa aplikasi kan nggak selamanya itu mulus ya. Maksudnya nggak selamanya aplikasi itu akan berjalan lancar. Jadi biasanya aplikasi kayak mungkin aplikasi-aplikasi website itu biasanya memang bisa tiap bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan tuh biasanya ada namanya perawatan atau maintenance seperti itu. Lalu lanjut teknologi yang mendukung proses deployment modern. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada kontainer. Jadi kontainer adalah mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam satu paket yang konsisten. Jadi kontainer itu kayak misal kalian punya satu box, terus ini aplikasi kalian tuh dimasukin ke dalam kontainer tersebut. Nah, itu namanya kontainer, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada API, yaitu memungkinkan komunikasi dan integrasi antar aplikasi maupun layanan cloud yang tadi sudah disinggung oleh teman-teman sebelumnya, dari pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa memang API sendiri ini berperan cukup penting dalam komunikasi maupun integrasi antar aplikasi, seperti itu. Lalu ada CI/CD atau continuous integration atau continuous deployment. Jadi mengotomatisasi proses pengujian dan deployment sehingga pembaruan aplikasi dapat dilakukan lebih cepat dan minim akan kesalahan. Jadi seperti itu. Oke, next. Oke, kenapa sih deployment tuh harus pakai cloud gitu? Karena kenapa kita emang kenapa sih kalau kita tanpa cloud gitu. Nah, di sini sudah ada penjelasan. Jadi aplikasi-aplikasi yang tidak menggunakan cloud dan jika menggunakan cloud itu ada yang pertama. Jika kalian tanpa cloud, itu kalian akan membeli dan menyiapkan server sendiri. Jadi itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, ya kan? Bedanya dengan kalau kalian sudah memiliki cloud, itu infrastruktur sudah tersedia. Lalu tanpa cloud yang kedua, itu sempat disinggung juga oleh teman-teman sebelumnya, biaya awal yang tinggi. Jadi kita tidak tahu skop aplikasi kita itu bisa sebesar apa dan sekompleks apa. Jadi biaya awal yang tinggi itu bisa rentan seperti itu. Lalu jika menggunakan cloud itu biaya bisa sesuai dengan penggunaan, jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kayak misal aplikasi kalian mungkin skopnya kecil, nah itu biasanya untuk biayanya juga rentan kecil, seperti itu. Lalu scaling membutuhkan penambahan hardware. Jadi scaling membutuhkan penambahan hardware ini seperti kalian bisa menambahkan server sendiri. Nah itu bisa menambahkan biaya juga dan bisa menambahkan sesuatu yang tidak jelas seperti itu. Bedanya dengan kalian menggunakan cloud adalah kapasitas dapat ditingkatkan dengan cepat. Jadi bisa dibilang udah cukup otomatis gitu. Lalu maintenance dilakukan manual. Nah, ini tadi sempat saya bahas. Jadi maintenance dilakukan manual. Nah, biasanya maintenance dilakukan manual ini
PR-nya adalah di SDM-nya gitu. Jadi memang apa ya, maintenance ini memang harus dilakukan tiap bulan atau ya tergantung dari perusahaannya gitu ya. Gitu. Lalu jika menggunakan cloud itu adalah banyak proses dikelola otomatis. Nah, jadi benar-benar kalau pakai cloud ini semua serba otomatis gitu karena kita sudah memiliki infrastruktur di awal. Lalu deployment relatif lebih lama. Nah, ini juga penting. Jadi jika di deploy tanpa cloud itu biasanya deployment relatif lebih lama. Bedanya dengan cloud itu deployment lebih cepat dan fleksibel. Seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke data management dan database. Jadi data management adalah proses mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menjaga kualitas data agar tetap akurat, aman, dan mudah digunakan. Jadi biasanya media utama untuk mengolah data adalah menggunakan database. Jadi database adalah kumpulan data yang kumpulan semua informasi data itu ada di dalam database seperti itu. Dan biasanya ada dua tipe database yang bisa digunakan di cloud, yaitu ada relational database dan juga NoSQL database. Nah, untuk relational database sendiri itu data disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Contohnya itu seperti MySQL atau PostgreSQL. Lalu ada NoSQL database, itu adalah data disimpan dengan struktur yang lebih fleksibel. Contohnya seperti MongoDB. Seperti itu. Oke, next. Nah, kan kita udah deploy nih, kita udah deploy aplikasi, terus kita sudah masukin ke cloud, kita sudah masukin database-nya juga, terus data-data dari database itu gunanya apa buat sebuah perusahaan gitu kan. Nah, jadi pengelolaan data agar bisa menjadi suatu informasi dan bisa bermanfaat untuk suatu perusahaan adalah data yang tersimpan di database tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga dapat diolah menjadi informasi yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh, misal di data kalian tuh, di database yang kalian kumpulkan tuh ada mungkin produk yang sering dibeli, lalu ada waktu pembelian pelanggan, lalu ada lokasi pelanggan, dan juga riwayat transaksi. Nah, ini kan kalau misal kita kasarannya ya, kan empat data ini kayak nggak guna gitu, maksudnya kayak buat apa gitu. Nah, tapi karena kita udah menggunakan database dan sudah mengikuti rangkaian-rangkaian sebelumnya, jadi kita sudah mendapatkan hasil analisis, jadi kita bisa apa ya, kita punya decision making, jadi kita punya pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi contoh, produk yang sering dibeli, nah itu hasil analisisnya apa? Misal kita bisa lihat produk terlaris itu apa. Jadi mungkin dari perusahaan itu stoknya, misal melihat bahwa produk ini sering dibeli. Nah, berarti produk tersebut itu harus yang bisa di stok lebih banyak gitu, karena mengingat dia paling laris. Lalu ada waktu pembelian pelanggan. Nah, waktu pembelian pelanggan, misal pagi itu nggak seberapa rame, siang lumayan rame, terus sore malam ini waktu-waktunya rame. Nah, jadi dari data tersebut bisa kelihatan, oh dari sore sama malam ini ternyata dia yang paling malam. Nah, jadi bisa dibilang dari perusahaan itu mereka harus bisa memaksimalkan di waktu tersebut, seperti itu. Lalu ada lokasi pembelian. Nah, lokasi pembelian, misal perusahaan ini sudah punya banyak cabang ya, terus misal di cabang A itu bisa dibilang lebih ramai dari cabang-cabang sebelumnya. Nah, itu bisa dilihat dari tren pembelian pelanggan itu seperti apa. Jadi misal kalau memang dari cabang A yang banyak, nah itu bisa dilakukan strategi promosi yang lebih efektif seperti itu karena mengingat bahwa di perusahaan cabang A itu yang ramai, jadi dia harus benar-benar bisa jor-joran untuk promosi dari perusahaan cabang A tersebut. Seperti itu. Oke, next. Nah, oke. Kita sudah sampai di penghujung materi, teman-teman. Jadi untuk sekarang, untuk teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan atau kalian masih mau yang ada didiskusikan, nah itu kalian bisa aja langsung on mic atau bisa lewat chat seperti itu. Oke, teman-teman, silakan yang ini bertanya.
Oke, Kak Nindi, silakan. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Nindianda. Saya mau bertanya, apakah deployment itu harus dilakukan sekali ketika aplikasi selesai dibuat? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Nindi. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian, dari Kak Aime ataupun Kak Vivi, untuk pertanyaan itu kita keep dulu atau kita langsung jawab satu pertanyaan? Boleh langsung dijawab aja. Oke, baik. Izin saya menjawab ya. Jadi untuk pertanyaannya Kak Nindi barusan adalah apakah deployment itu hanya dilakukan sekali ketika aplikasi itu selesai dibuat? Jawabannya itu tidak, karena deployment dapat dilakukan berkali-kali setiap kali ada pembaruan aplikasi. Misalnya ada penambahan fitur atau misal ada debugging seperti itu. Dan dengan bantuan teknologi seperti CI/CD yang sempat kita singgung, proses deployment bahkan dapat dilakukan secara otomatis sehingga pembaruan aplikasi menjadi lebih cepat dan konsisten. Oke, apakah menjawab Kak Nindi? Iya Kak, makasih. Oke, baik Kak Nindi, terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ada mau didiskusikan? Oke, baik Kak Bintang. Mau tanya Kak, tadi kan sempat nyinggung banyak yang migrasi ke cloud itu menghemat biaya ya karena PS Yugo. Tapi saya beberapa kali lihat di berita itu banyak perusahaan yang malah boncos gitu loh, jadi kayak membengkak gitu setelah pindah ke cloud. Itu kenapa dan gimana cara nge-fix itu loh? Itu sih pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Bintang atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan kali ini mungkin mau dijawab oleh teman-teman sekalian, mau dari Kak Aimi atau Kak Vivi. Silakan. Boleh, baik, saya jawab. Kalau kayak gitu berarti, yang strategi yang digunakan itu asal ya, kayak nggak disesuaikan pasti dengan kebutuhan perusahaannya. Akibatnya ya tadi itu bisa membengkak ataupun boncos, karena mereka tuh nggak menyewa spesifikasi server yang sesuai. Jadi server cloud itu terus menyala 24/7 padahal traffic-nya sedang sepi. Jadi makanya penting tadi optimization. Kita harus memanfaatkan fitur auto scaling, server mengecil ataupun membesar sesuai dengan traffic-nya. Dan mengubah arsitektur ke cloud native ataupun serverless agar prinsip membayar sesuai penggunaan benar-benar, ini ya terimplementasi. Gitu Kak, menjawab tidak? Menjawab Kak, terima kasih. Terima kasih juga pertanyaannya. Sama-sama. Oke, baik. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin kita kasih satu slot lagi untuk yang mau bertanya. Yuk, cepet. Yuk, yang mau bertanya.
Oke, baik. Jika mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin dari kita cukupkan untuk webinar kali ini. Jadi mungkin dari saya dan dari Kak Aime Fatima dan juga dari Kak Vivi, kita ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan menyempatkan waktu untuk hadir dalam webinar pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, tapi eh, jangan leave dulu karena kita akan adakan sesi dokumentasi. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk kita sesi dokumentasi. Oke, mungkin Kak Vivi boleh minta tolong di SS ya. Baik, Kak Jo. Mungkin kita bergaya teman-teman untuk dokumentasi ini. Oke, Kak Ime mau gaya seperti apa Kak Ime? Bergaya bebas aja, Kak Jovan. Oh ya udah, yuk bebas yuk. Oke, minta tolong Kak Vivi untuk screenshot ya. Oke, yuk siap-siap. On cam dulu dong, teman-teman. Ya on cam yuk, on cam yuk. Nggak on cam nggak dapat benefit. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Dah, terima kasih. Oke, teman-teman, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan semoga kalian diberikan keselamatan, kesehatan dimanapun kalian berada. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh keluar lift, teman-teman. Bye-bye. 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 Terima kasih. Terima kasih teman-teman.